Selamat bertemu. Kali ini kita akan membahas tentang aplikasi Sikurobe. Aplikasi Sikurobe ini adalah aplikasi yang digunakan untuk memanage penilaian untuk kurikulum berbasis OBE. Nah, ini adalah migrasi dari aplikasi atau platform Orbit di informatika yang sudah pernah digunakan sebelumnya. Untuk menggunakan aplikasi Sikurobe ini, kita bisa membuka melalui URL sikurobe.amikom.ac.id. Kita bisa masuk menggunakan akun Google kita yang menggunakan @amikom.ac.id. Nah, di sini kita bisa langsung disuguhi tampilan dashboard dari Sikurobe sebagai akun dosen. Nah, di tampilan dashboard ini ada beberapa hal yang bisa langsung kita lihat. Salah satunya adalah histori kita mengajar dari tahun 2021. Kemudian, sebelum kita melanjutkan ke penggunaan menu-menu yang lain, kita pastikan dulu untuk memilih tahun ajaran yang akan kita atur sekarang. Nah, setelah ini kita bisa langsung untuk menggunakan beberapa menu yang ada. Sebagai contoh, kita bisa mulai dari menu mengajar. Di sini kita akan diperlihatkan daftar mata kuliah yang sedang kita ajar di semester yang sudah kita atur tadi. Sebagai contoh, ini adalah mata kuliah yang saya ajar di semester ini, yaitu algoritma dan pemrograman, kemudian ada microcontroller. Di sini ada menu detail dan penilaian untuk tiap mata kuliahnya. Untuk menu detail, kita bisa lihat di sini mata kuliah ini diampu oleh siapa saja, kemudian beberapa detail mata kuliah seperti kategori mata kuliahnya ada wajib, konsentrasi atau pilihan, kemudian jumlah SKS dan semester yang berjalan. Kemudian di menu penilaian, di sini ada submenu yaitu untuk kelas di mata kuliah tersebut. Sebagai contoh, ini adalah mata kuliah algoritma dan pemrograman. Untuk saya ada dua kelas yaitu 25 S1IF 05 dan 06. Bisa kita klik salah satu, nanti akan dibawa kepada form penilaian. Di form penilaian ini kita ada sub menu lagi berdasarkan CPMK yang sudah ada di RPS. Jadi penilaiannya bisa kita lakukan melalui menu ini. Penilaian ini bisa kita masukkan satu persatu dari evaluasi atau tugas atau kuis yang diberikan kepada mahasiswa. Tentu ini mengikuti yang ada di RPS. Kemudian kita juga bisa memberikan nilai default di sini. Sebagai contoh, saya akan memberikan nilai 50, maka semua nilai untuk mahasiswa akan di-set ke 50. Nah, kita bisa simpan sebagai contoh. Nah, ini. Baik, kita kembali ke menu sebelumnya, mengajar. Jadi untuk yang menu mengajar ini adalah daftar mata kuliah dan menu untuk melakukan penilaian. Kemudian di menu RPS, di sini kita bisa melihat RPS untuk mata kuliah yang kita ajar. Di tampilan utamanya terdapat beberapa keterangan dan menu juga. Keterangan di sini adalah salah satunya apakah RPS untuk mata kuliah yang kita ajar sudah disetujui atau belum. Apabila sudah disetujui, di sini sudah ada keterangan dan berwarna hijau. Apabila belum, di sini akan berwarna oranye dan ada tulisan belum disetujui. Kemudian di panel atas ada keterangan yang berhubungan dengan berapa kali revisi pada RPS yang sudah pernah dilakukan.
kemudian berapa kali total RPS yang pernah dikerjakan, dan berapa kali revisi yang berhasil diselesaikan. Berkaitan dengan pengerjaan atau pembaruan RPS dan seterusnya, ini adalah pekerjaan yang dilakukan oleh koordinator mata kuliah. Kita kembali ke menu RPS di mata kuliah. Di sini ada opsi RPS. Ada submenu yaitu detail RPS, catatan revisi RPS, dan cetak RPS. Kita mulai dari menu cetak RPS. Menu cetak RPS ini pada dasarnya hampir sama dengan RPS yang pernah diakses melalui website informatika di bagian akademik, kemudian kurikulum dan RPS. Nah, seperti ini. Pada dasarnya sama saja. Sebagai contoh tadi, mata kuliah algoritma dan pemrograman. Nah, isinya sama. Jadi seperti ini. Kemudian di menu yang lain, catatan revisi RPS. Ini adalah catatan untuk histori dari RPS yang pernah dilakukan. Kebetulan ini belum ada histori untuk perubahan. Nah, di sini ada juga sub-sub menu yang lain lagi berupa tab untuk mengakses halaman-halaman seperti daftar CPL yang pernah atau yang pernah dimasukkan, kemudian ada sub CPMK dan korelasinya, kemudian deskripsi mata kuliah, daftar pustaka yang digunakan, jumlah sesi pertemuan, teknik penilaian, dan prosedur penilaian. Untuk CPL, CPMK ini sudah ada di data master dan kita tidak perlu mengakses ini. Ini juga sama untuk sub CPMK, ini juga dikelola oleh Prodi dan dibantu oleh para dosen koordinator. Kemudian deskripsi juga sama, ini semua di master. Kemudian yang cukup penting adalah di informasi berkaitan dengan sesi pertemuan. Di sini untuk mata kuliah algoritma dan pemrograman itu adalah mata kuliah 4 SKS 2T 2P. Walaupun di sini tertulis P sama dengan 2, ini tidak pengaruh ke sesi pertemuan karena ini hanya digunakan untuk caption saja saat nanti pencetakan, tapi ini tidak terlalu pengaruh. Nah, kita kembali ke sesi pertemuan ini untuk mata kuliah algoritma dan pemrograman ini sebagai contoh. Ini 4 SKS 2T 2P. Nah, di sini kebetulan dalam satu minggu, yaitu 2T dan 2P-nya, itu materinya sama. Jadi untuk mata kuliah yang 4 SKS kan 2 kali pertemuan dalam satu minggu. Kebetulan mata kuliah algoritma ini, 2 pertemuan itu dalam satu minggu materinya sama karena teori dan praktikum. Jadi bisa dilihat di sini pertemuan 1 dan 2, 1 teori, 2 adalah praktikum. 3 dan 4, 3 teori, 4 praktikum, dan seterusnya. Jadi ini satu pasang yang isinya sama. Sehingga di sini bila dilihat jumlah totalnya adalah 30. Kenapa 30? Karena di sini ada 14 kali 2, yaitu 28, dan tambah 2 UTS sama UAS, yaitu 30. Tetapi nanti ketika kita akan melakukan penilaian, kolomnya bisa jadi belum tentu ada 30. Kenapa? Karena menyesuaikan materi yang ada. Sebagai contoh, algoritma ini materinya untuk satu minggu, tiap 2 pertemuan itu materinya sama. Sehingga nanti efeknya adalah di kolom penilaian itu jumlahnya tidak 30, tetapi 16. Kenapa? Karena di sini tiap minggu, tiap 2 pertemuan itu satu materi, satu materi. Nah, nanti mungkin untuk mata kuliah yang lain tentunya bisa berbeda-beda tergantung komposisi dari sesi pertemuannya. Baik, ini adalah untuk melihat sesi pertemuan. Kemudian teknik penilaian. Di sini keterangan apakah penilaian itu ada tugas atau ada tes tulis, ada presentasi atau yang lain-lain. Nah, di sini untuk mata kuliah algoritma pemrograman, untuk model teknik penilaiannya adalah penugasan, tes tertulis, dan presentasi. Penugasan ini bisa dilakukan di tiap minggunya.
Kemudian tes tulis ini untuk UTS dan UAS. Kemudian presentasi ini untuk pertemuan terakhir sebelum UAS. Kemudian untuk prosedur penilaian di sini berisi keterangan detail penugasan dan bobotnya. Nah, perhatikan lagi di sini, pastikan bobot penilaian harus 100%, tidak boleh kurang. Kalaupun lebih dari 100%, itu lebihnya juga tidak terlalu banyak. Sebagai contoh 100,03, 100,05, dan seterusnya itu masih bisa. Tetapi untuk di bawah 100% itu harap menjadi perhatian. Kenapa? Karena nanti efeknya adalah di bagian penilaian. Tidak akan muncul halamannya atau bahkan tidak bisa di-download template untuk nilainya apabila nanti penilaiannya menggunakan template. Kemudian kembali ke menu utama, yaitu menu nilai. Di sini ada daftar kelas yang kita ampu. Jika di menu mengajar tadi adalah daftar mata kuliahnya, kemudian subnya ada kelasnya. Untuk menu utama nilai di sini langsung ke tiap kelas yang diampu. Nah, di sini ada menu untuk aksi, yaitu detail. Kita bisa klik sebagai contoh ini kelas Informatika 06. Kita klik. Nah, di sini ada lagi keterangan berkaitan dengan detail mata kuliah, kemudian penilaian CPMK, dan seterusnya. Nah, kita bisa melakukan teknik penilaian yang lain selain menggunakan yang sudah ada di menu mengajar tadi, yang diinputkan secara manual tiap CPMK. Nah, seperti ini tadi. Nah, di menu utama nilai ini kita bisa menggunakan template. Di sini ada template yang bisa kita unduh. Kita bisa lihat. Ini kita simpan. Ini contoh ya. Nah, ini kebetulan sudah pernah ada. Nah, kita bisa buka format dari template penilaian ini seperti apa. Dia berupa file Excel pada umumnya, dan apabila kita cermati, ini mirip dengan platform Orbit yang pernah digunakan sebelumnya. Jadi CPMK berapa, kemudian poin nilainya berapa. Nah, cara ini lebih fleksibel. Kenapa? Karena kita bisa mengedit di tengah perjalanan semester. Seandainya misal kita ada salah input atau kebetulan ada mahasiswa yang cross-check nilai dan ternyata kita salah input, bisa kita rubah di sini. Nah, di sini bila kita hitung ini totalnya ada 16 kolom nilai. Kenapa 16? Kembali ke bagian sesi pertemuan tadi. Untuk mata kuliah ini sebagai contoh, tiap minggu ada 2 pertemuan dan tiap dua pertemuan itu satu materi. Karena ini mata SKS berarti tiap 2 pertemuan berarti nanti akan ada 14 kali penilaian plus 2 UTS dan UAS. Sehingga di sini ada 16 plus 2, yaitu 14 tambah UTS dan UAS. Nah, seperti itu. Nah, cara ini lebih fleksibel karena bisa kita ubah dan kita bisa upload belakangan di akhir semester. Walaupun penilaian yang satu persatu per CPMK tadi juga bisa kita lakukan pengeditan di tengah jalan. Tetapi secara tampilan ini lebih mudah untuk kita lakukan. Kenapa? Karena di sini bisa langsung kita lihat semua kolomnya. Kalau yang menggunakan cara yang sebelumnya tadi, kita hanya bisa melihatnya per CPMK saja. Nah, itu. Baik. Kemudian
untuk selanjutnya, setelah kita selesai menginput nilai di sini, kita bisa juga melakukan upload ke sistem Psikorobe. Nah, ini kita tinggal pilih file yang sebelumnya, kita masukkan, kemudian kita open dan seterusnya. Kita kirim. Nanti akan muncul di sini. Nah, kebetulan ini masih kosong, jadi belum akan muncul. Kemudian seandainya di tengah jalan ternyata ada banyak kesalahan di penilaian, kita bisa kosongkan di sini. Nanti akan kosong di tabel lihat nilai ini. Nah, setelah dipastikan semua sudah benar, kita bisa lakukan ekspor ke DAAK di akhir semester nanti untuk dilakukan submit final yang nantinya akan ditampilkan sebagai KHS di dashboard mahasiswa. Untuk ekspor, formatnya hampir sama juga, atau sama ya, sama dengan yang ada di template yang pernah kita gunakan biasanya. Nah, seperti ini. Ada nomor, kode, NPM, nama, dan nama kelas, nilai huruf, nilai angka. Nah, biasanya yang sering salah adalah peletakan nilai huruf dan angka ini. Kebanyakan yang salah itu angka dulu baru huruf. Padahal untuk template dari DAK adalah huruf dan angka urutannya. Nah, penggunaan ekspor ini akan meminimalisir kesalahan yang tadi. Karena formatnya sudah langsung sesuai. Nah, ini tinggal nanti kita simpan dan dikirim ke dashboard kita, dashboard dosen saat upload nilai ke DAAK. Kemudian menu terakhir adalah menu portofolio. Nah, ini bisa kita cek ada aksi detail. Nah, di sini bisa kita berikan masukan untuk perbaikan atau rekomendasi untuk perbaikan di di RPS apabila sekiranya ada beberapa hal yang harus disesuaikan. Nanti saran atau rekomendasi perbaikan ini akan dieksekusi oleh koordinator mata kuliah dan nantinya akan disahkan oleh tim prodi. Jadi iterasinya sama ya, membuat RPS atau perbaruan RPS, disahkan kemudian baru dirilis. Apabila ada perubahan lagi, maka hal yang sama bisa dilakukan kembali. Baik, ini adalah untuk panduan singkat penggunaan aplikasi Psikorobe. Apabila di tengah jalan ternyata ada beberapa hal yang masih menjadi masalah, seperti ada ketidaksesuaian prosentase sebagai contoh, atau ada bagian CPMK yang ternyata masih keliru, yang mana itu semua ada di data master, bisa dilakukan pengajuan untuk pembetulan. Nah, pengajuan untuk pembetulan itu bisa diakses melalui ungu.in/tes-psikorobe-informatika. Seperti ini nanti. Silahkan dituliskan temuan-temuan apa yang menjadi permasalahan, kemudian berikan juga tangkapan layar di kolom kanan. Jangan lupa untuk menuliskan nama dan kode mata kuliahnya. Nah, ini nanti akan dilaporkan sebagai temuan atau bug ya bahasanya ke para pengembang aplikasi Psikorobe ini untuk dilakukan perbaikan. Baik, saya kira untuk panduannya cukup di sini. Terima kasih.